Bab 1. Pengantar ke minimalisme. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana minimalisme dapat menghemat waktu Anda? Bayangkan kehidupan tanpa kekacauan, di mana setiap barang memiliki tujuan dan kesederhanaan memerintah. Itulah inti dari minimalisme. Ini bukan hanya tentang memiliki sedikit barang. Ini tentang mengurangi stres, mendapatkan kembali waktu, dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Di dunia di mana kita seringkali dibanjiri dengan tekanan untuk melakukan lebih banyak, memiliki lebih banyak menjadi lebih banyak, minimalisme menawarkan alternatif yang menyegarkan. Ini adalah gaya hidup yang memperjuangkan kualitas daripada kuantitas, kesengajaan daripada akuisisi tanpa pikiran. Ini tentang membersihkan kelebihan, ketidakperluan, gangguan, untuk memberikan ruang bagi yang esensial, berarti membawa kebahagiaan. Keindahan minimalisme adalah bahwa ini bukanlah pendekatan satu ukuran untuk semua. Ini dapat disesuaikan dengan prioritas Anda, nilai-nilai Anda, impian Anda, dan manfaatnya. Mereka melimpah, efisiensi yang lebih besar, lebih sedikit stres, lebih banyak waktu untuk apa yang Anda cintai. Siap untuk mengetahui bagaimana Anda bisa menerapkan minimalisme dalam hidup Anda? Tetaplah terhubung. Bab 2. Kebiasaan minimalis 1. Mendeklarasikan diri secara teratur. Pertama, jadikanlah kebiasaan untuk mendeklarasikan diri secara teratur. Ini bukan hanya tentang merapikan, ini tentang melepaskan yang tidak perlu, kelebihan, gangguan. Ini tentang memberi ruang bagi yang benar-benar penting. Kita seringkali menahan hal-hal karena kebiasaan atau takut untuk melepaskan, tetapi pada kenyataannya, barang-barang ini hanya memenuhi ruang dan dapat membuat lebih sulit bagi kita untuk menemukan dan mengakses hal-hal yang sebenarnya kita butuhkan. Mendeklarasikan diri bukan hanya fisik, ini juga mental. Dengan menghilangkan kelebihan dalam hidup kita juga menghilangkan keputusan yang tidak perlu, membuat pikiran kita lebih jernih dan kehidupan kita lebih terorganisir. Intinya, mendeklarasikan diri adalah bentuk perawatan diri. Ini tentang menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan produktivitas kita. Jadi, ambillah waktu sejenak, lihat sekitar, dan tanyakan pada diri sendiri. Apa yang bisa saya lepaskan hari ini? Apa yang memenuhi ruang tetapi tidak menambah nilai? Ingatlah, lingkungan bebas kekacauan adalah lingkungan yang menghemat waktu. Bab 3. Kebiasaan minimalis 2. 1 tugas. Kebiasaan kedua adalah 1 tugas. Di dunia di mana multitugas sering dipuji, mudah untuk melupakan kekuatan fokus pada satu hal pada satu waktu. Lihatlah, ketika Anda melakukan 1 tugas, Anda dapat mengalirkan seluruh energi, kreativitas, dan perhatian Anda pada 1 tugas tersebut yang dapat signifikan meningkatkan produktivitas Anda. Sebenarnya penelitian menunjukkan bahwa multitugas sebenarnya dapat mengurangi produktivitas hingga 40%. Itu karena otak kita tidak dirancang untuk menangani beberapa tugas secara bersamaan. Setiap kali kita beralih antar tugas, kita kehilangan fokus dan waktu, membuat prosesnya menjadi kurang efisien. Ini tentang menyadari bahwa melakukan satu hal pada satu waktu dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan menghemat waktu Anda dalam jangka panjang. Multitugas mungkin terlihat efisien, tetapi satu tugas sebenarnya dapat menghemat waktu lebih banyak. Bab 4. Kebiasaan minimalis 3. Minimalisme digital. Selanjutnya, mari kita bicara tentang minimalisme digital. Kebiasaan ini adalah tentang mengurangi kekacauan digital untuk meningkatkan fokus dan produktivitas kita. Di zaman kelebihan informasi ini, kita terus-menerus diserang dengan pemberitahuan, email, pembaruan media sosial. Tidak heran kita terganggu. Tetapi bagaimana jika kita bisa mengubahnya? Minimalisme digital adalah praktik mengurangi jejak digital kita secara sengaja. Ini bisa berarti berhenti berlangganan newsletter yang tidak perlu, menghapus aplikasi yang tidak terpakai, atau bahkan menjadwalkan waktu khusus untuk memeriksa email dan media sosial. Dengan melakukan itu, tidak hanya kita membersihkan ruang digital kita juga membebaskan ruang mental kita.
Kurangnya gangguan konstan memungkinkan kita untuk fokus pada hal yang benar-benar penting, meningkatkan produktivitas kita, dan menghemat waktu berharga kita. Kebiasaan ini juga mendorong kita untuk menghabiskan lebih sedikit waktu di layar dan lebih banyak waktu di dunia nyata, terlibat dalam aktivitas dan interaksi yang berarti. Ingatlah, lebih sedikit waktu di layar berarti lebih banyak waktu di dunia nyata. Bab 5. Kebiasaan minimalis. 4. Menyederhanakan lemari Anda. Kebiasaan keempat adalah menyederhanakan lemari Anda. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara lemari pakaian minimalis menghemat waktu? Pertimbangkan menit, mungkin jam, yang Anda habiskan untuk memutuskan apa yang akan Anda kenakan setiap hari. Dengan mengurangi pilihan Anda sedang menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Ini tentang memiliki lebih sedikit item, tetapi yang benar-benar Anda cintai dan merasa nyaman saat mengenakannya. Bayangkan membuka lemari Anda untuk melihat hanya pakaian yang pas, sesuai gaya Anda, dan sesuai dengan gaya hidup Anda. Tidak ada lagi menyelusuri tumpukan pakaian mungkin suatu hari. Penghematan waktu nyata, begitu juga dengan pengurangan stres. Siapa yang tidak pernah merasakan kecemasan pagi, didorong oleh ketidakmampuan untuk menemukan pakaian yang tepat? Lemari pakaian minimalis menghilangkan stres itu. Ini membawa ketenangan dan kejelasan pada pagi Anda. Jadi, mengapa tidak mencobanya? Mulailah dengan langkah kecil. Buang yang tidak Anda perlukan. Simpan yang Anda cintai. Lemari sederhana dapat menghemat waktu dan mengurangi stres setiap hari. Bab 6. Kebiasaan minimalis. 5. Menyederhanakan pola makan Anda. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menyederhanakan pola makan Anda. Makan seharusnya menjadi suatu kesenangan, bukan tugas yang rumit. Kita sering kali merasa kewalahan dengan berbagai diet, masing-masing menjanjikan hasil ajaib. Tetapi kenyataannya, mengadopsi kesederhanaan dalam makanan kita dapat mengarah pada gaya hidup yang lebih sehat dan menghemat waktu yang berharga. Bayangkan pola makan yang berpusat pada makanan utuh, buah-buahan, sayuran, protein rendah lemak, dan biji-bijian. Tidak hanya makanan ini kaya akan nutrisi penting, mereka juga membutuhkan waktu persiapan yang lebih sedikit. Ada keindahan dalam sebuah apel segar, segenggam almond mentah, sepotong dada ayam panggang sederhana. Ini tentang menghargai makanan dalam keadaan alaminya yang paling baik. Selain itu, pola makan yang sederhana dapat menyederhanakan belanja bahan makanan Anda. Tidak lagi mengembara secara sembarangan melalui lorong-lorong supermarket yang tak berujung. Anda akan tahu persis apa yang Anda butuhkan, menghemat waktu dan uang. Ingatlah, kompleksitas seringkali menyebabkan stres, dan stres adalah hal terakhir yang kita butuhkan saat makan. Pola makan yang sederhana tidak hanya lebih sehat, tetapi juga dapat menghemat waktu yang berharga. Bab 7. Kebiasaan minimalis. Batasi komitmen Anda. Kebiasaan keenam adalah membatasi komitmen Anda. Mudah untuk mengatakan ya pada segalanya, tetapi kemana itu membawa Anda? Terlalu banyak beban, terlalu banyak jadwal, dan kurang dihargai. Sudah saatnya untuk mulai mengatakan tidak. Bukan karena Anda sulit, tetapi karena Anda menghargai waktu Anda. Setiap komitmen yang Anda buat, tidak peduli sekecil apapun, memakan waktu. Dan itu adalah waktu yang bisa Anda habiskan untuk melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang Anda cintai, sesuatu yang memperkaya hidup Anda. Penting untuk memahami bahwa setiap ya yang Anda katakan adalah tidak untuk sesuatu yang lain. Jadi, bagaimana cara membatasi komitmen? Mulailah dengan memberi prioritas. Ketahui apa yang penting bagi Anda dan apa yang tidak. Jangan merasa bersalah karena menolak undangan atau mundur dari kewajiban yang tidak sejalan dengan nilai atau tujuan Anda. Membatasi komitmen bukanlah tentang egois. Ini tentang memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin, fokus pada hal yang benar-benar penting. Ingatlah, waktu Anda berharga. Jangan terlalu banyak berkomitmen. Bab 8. Kebiasaan minimalis 7. Otomatisasi. Tugas. Kebiasaan ketujuh adalah otomatisasi tugas.
Ini adalah kebiasaan yang kuat yang dapat membebaskan waktu Anda dan mengurangi tingkat stres Anda. Bayangkan hidup Anda dengan lebih sedikit pekerjaan manual, lebih sedikit tugas yang berulang-ulang, dan lebih banyak waktu untuk fokus pada hal yang benar-benar penting. Itulah keindahan otomatisasi. Otomatisasi dapat diterapkan dalam berbagai area kehidupan kita. Dari pembayaran tagihan hingga belanja bahan makanan, ada banyak tugas yang bisa diotomatisasi. Triknya adalah mengidentifikasi tugas-tugas yang memakan banyak waktu Anda, namun membutuhkan sedikit atau tidak ada daya pikir. Ini adalah tugas-tugas yang siap untuk diotomatisasi. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas ini, Anda tidak hanya menghemat waktu, Anda juga mengurangi beban kognitif pada otak Anda. Anda membebaskan ruang mental untuk tugas-tugas yang lebih penting yang memerlukan perhatian dan kreativitas penuh Anda. Ingatlah, setiap menit yang dihemat adalah menit yang diperoleh. Otomatisasi adalah teman Anda ketika datang untuk menghemat waktu. Bab 9. Kebiasaan minimalis 8. Kualitas daripada kuantitas. Kebiasaan ke-8 adalah memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Prinsip ini ada di inti gaya hidup minimalis. Ini bukan tentang memiliki lebih sedikit hal untuk itu, tetapi tentang membuat pilihan yang dipikirkan yang memberikan nilai pada hidup Anda. Bayangkan dua skenario. Pada yang pertama, Anda membeli sepasang sepatu murah yang aus dalam 6 bulan. Pada yang kedua, Anda menginvestasikan pada sepasang sepatu yang dibuat dengan baik yang bertahan selama bertahun-tahun. Seiring waktu, sepasang sepatu murah akan perlu diganti berkali-kali, menghabiskan lebih banyak uang, waktu, dan usaha. Logika yang sama berlaku di seluruh papan, baik itu pakaian, perabotan, atau bahkan hubungan. Fokus pada kualitas dapat menghemat banyak masalah dalam jangka panjang. Ini tentang membuat pilihan cerdas, berkelanjutan yang menghormati baik waktu maupun sumber daya Anda. Ingatlah, kualitas daripada kuantitas dapat menghemat waktu dan uang Anda. Ini bukan hanya kebiasaan minimalis. Ini adalah filosofi hidup yang patut diadopsi. Bab 10. Kebiasaan minimalis 9. Hidup dengan kesengajaan. Kebiasaan terakhir adalah hidup dengan kesengajaan. Ini berarti bertindak dengan tujuan, pilihan, dan kehidupan Anda. Ini tentang mengetahui mengapa di balik apa yang Anda lakukan. Ini tentang menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai dan tujuan Anda. Hidup dengan kesengajaan bukanlah tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi sadar dan sengaja. Ini tentang memilih untuk menghabiskan waktu Anda pada hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda. Cara hidup yang sengaja ini mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Alih-alih bersifat reaktif, Anda menjadi proaktif. Anda tidak hanya mengikuti arus, Anda menciptakan aliran Anda sendiri. Ketika Anda hidup dengan kesengajaan, setiap keputusan yang Anda buat adalah keputusan yang sadar. Ini berarti Anda lebih sedikit membuang waktu pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai atau tujuan Anda. Anda lebih cenderung membuat pilihan yang meningkatkan hidup Anda dan membawa kebahagiaan. Hidup dengan kesengajaan adalah kunci untuk gaya hidup minimalis yang menghemat waktu.